Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxl.com. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas dari sektor UMKM di mana pemerintah berencana kembali untuk menghapus bukukan dari kredit macet di sektor UMKM. Seberapa besar urgensi, kemudian seberapa besar manfaat yang mungkin bisa dirasakan juga bagi pelaku UMKM. Langsung saja kita mulai. Market Review selengkapnya. Otoritas Jasa Keuangan mencatat peningkatan risiko kredit UMKM khususnya pasca dicabutnya relaksasi restrukturisasi COVID-19 pada Maret 2024 lalu. Namun demikian, OJK menilai perbankan telah melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi peningkatan kredit macet di sektor UMKM. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan terjadi peningkatan risiko kredit khususnya pada kredit usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya setelah relaksasi restrukturisasi COVID-19 dicabut pada akhir Maret 2024 lalu. Meski demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai mengatakan kualitas kredit perbankan nasional tetap terjaga dengan rasio NPL gross perbankan per April 2024 sebesar 2,33% atau turun dari Maret 2024 yang berada di level 2,25%. Dian menuturkan peningkatan NPL gross UMKM utamanya pada segmen kredit kecil dan mikro yang naik menjadi 3,89% di April 2024 dibandingkan Maret 2024 yang berada di level 3,65%. Peningkatan NPL gross UMKM utamanya pada segmen kredit kecil dan mikro yang naik menjadi 3,89% di April 2024, di mana sebelumnya adalah sebesar 3,65%. Walaupun demikian, perbankan telah mengantisipasi kenaikan NPL UMKM tersebut dengan membentuk CKPN kredit UMKM sebesar 85,5 triliun. Secara terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga menyebut peningkatan NPL di sektor UMKM telah dihadapi dengan langkah antisipatif oleh perbankan. Langkah tersebut dilakukan melalui pembentukan pencadangan yang memadai, termasuk untuk penghapus bukuan dalam rangka menata kembali neraca bank. Di sisi lain, Mahendra menyebut aturan hapus buku dan hapus tagih kredit macet pada kelompok UMKM masih dalam pembahasan oleh pemerintah. Menurut Mahendra, pembahasan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tersebut masih perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, untung rugi pemutihan kredit macet sektor UMKM, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sarmila Yahya, Ketua Komite Tetap Bidang Kewirausahaan Kadin Indonesia. Selamat pagi, Bu Sarmila. Selamat pagi Mas Prasetyo, selamat pagi semua para penonton. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan ini. Kalau kita review terlebih dahulu nih Bu Sarmila, perkembangan UMKM saat ini sebelum membahas terkait dengan kredit macet di sektor UMKM. Apakah kondisinya ini sudah bisa berdiri tegak lagi sebelum pandemi COVID terjadi begitu kalau kita lihat posisinya saat ini? Oke Mas Prasetyo, Pak dan para hadirin sekalian yang menonton pada pagi hari ini, terima kasih. Ini bagus sekali Mas Prasetyo mengangkat tema ini ya pagi ini. Karena apa? Minggu lalu saya baru saja ngumpulin beberapa UMKM ya, khususnya untuk mikro dan kecil. Saya bertatapan muka langsung sama mereka dan berdiskusi bagaimana keadaan di lapangan. Dan saya juga turun lapangan nih Mas Prasetyo. Karena kalau kebijakan itu di atas meja saja nanti nggak selesai. Jadi kita turun lapang, kita cek di lapangan. Ternyata hari ini kondisinya banyak daya belinya turun Mas Prasetyo, daya beli turun lagi. Jadi akibat apa? Harga naik Mas Prasetyo, naik ini harga semuanya naik. Jadi dari khususnya di pangan ya naik ini sekarang. Harga pangan, beras naik, gula naik, minyak goreng juga naik, HET-nya berubah dari 14.000 sekarang yang minyak kita itu jadi 15.500. Jadi udah naik semua nih. Nah, untuk sementara gajinya tetap ya, bahkan ada beberapa tempat itu PHK ya, khususnya di beberapa sektor industri seperti itu Mas. Jadi
lagi ini ya, lagi menurun nih ekonominya UKM. Tapi yang menarik khusus untuk F&B itu jalan terus Mas, itu menarik Oke. sekali. Heeh. F&B kenceng. Baik, food and beverage justru mengalami kenaikan dibandingkan dengan beberapa sektor usaha lainnya di UMKM. Tapi kalau kita lihat dengan seperti saat ini, seberapa jauh tekanan dari menurunnya daya beli masyarakat ini terhadap sektor Saya UMKM? bisa bilang 30% loh Mas, Wow, 30%. oke. Jadi omsetnya yang darinya 100 juta sekarang Hmm, tinggal 70 juta, tinggal 60 juta gitu Mas. Dari yang biasa 100 juta lah kita hitung kayak gitu. baik. Nah, kalau kita bicara mengenai kredit macet begitu di sektor UMKM, apakah saat ini juga trennya cenderung naik kalau pengamatan Anda berdasarkan pertemuan mungkin diskusi juga nih dengan teman-teman pelaku UMKM, Bu Sarmila? Pasti Mas, mereka Hmm, banyak yang nggak bisa bayar. hmm, Mereka banyak yang ngaku ke saya nggak bisa bayar oke. kreditnya karena income-nya menurun. Jadi mereka sekarang tidak punya stok banyak-banyak ya, Mas Prasetyo. Jadi banyak udah kemakan modal gitu. Jadi modalnya Hmm, itu udah sebagian dibayar untuk menutup hutang mereka. Jadi sekarang modalnya sudah berkurang sehingga kalau modal berkurang, stok berkurang, penjualan juga pasti berkurang juga secara eksternal. Ya, pasti menurun sekali gitu. Wajar hari-hari ini memang kita lagi setengah kesulitan. Nah, mudah-mudahan program pemerintah tuh ya seperti makan bergizi, program-program penyegaran dari pemerintah. Jadi Indonesia ini termasuk salah satu negara berkembang yang program dari pemerintahnya sangat membuat stimulus nih Mas, sama hari-hari nasional itu sangat membuat stimulus dari pergerakan ekonomi kita gitu. baik. Tapi kalau Anda cermati juga Bu Sarmila, apakah ini dampak lanjutan dari masa pandemi lalu begitu kaitannya dengan permasalahan pembiayaan ataupun kredit macet yang dialami oleh UMKM? Kalau Hmm. dibicarakan dari COVID-19, Hmm. sebenarnya waktu COVID-19 itu relaksasi dari pemerintah banyak sekali ya, Yes. dukungan untuk membuat UMKM survive Hmm. gitu. Nah, tetapi dalam jangka waktu terakhir, 1 kuartal terakhir ini kelihatan Hmm. untuk UMKM itu tidak ada program-program yang bisa menstimulus supaya keberlangsungan UMKM ini terjaga dengan baik nih Mas. Khususnya serentak nih harga naik semua gitu. Itu yang harusnya bertahap ya Mas. Nggak mungkin Oke. satu tempat tuh naik semua sekaligus di dalam satu waktu gitu Mas. Nah lantas bagaimana Anda melihat kalau upaya-upaya dari pelaku UMKM sendiri kalau Anda katakan tadi memang food and beverage ini yang masih menjadi penopang lah. Apakah switching begitu dari jenis usaha kah? Atau mereka masih mencoba bertahan meskipun harus terseok-seok di lini bisnis yang Hmm. mereka geluti? Iya, jadi kemarin Mas saya Hmm, udah kasih stimulus ya hmm, Mas, bahwa yang harus kita lakukan sekarang ini adalah membangun hmm, kebersamaan, oke, membangun gotong royong Mas. Jadi yang kecil, yang bersukses membantu yang tidak sukses. Jadi hmm, ya Bapak angkat ya. Jadi oke, ada yang kuat membantu yang ini. Makanya sekarang kami membentuk klaster-klaster Pak Prasetyo sekarang. Kita hmm, bentuk klaster-klaster, kita bikin usaha bersama gitu. Jadi sehingga hmm, sistem kelompok ini yang kami gerakkan untuk UMKM mikro dan kecil. Jadi saling oke, mengisi gitu. Jadi kalau dibiarkan kepada hmm, satu orang aja itu hmm, akan hambruk ini satu-satu. Jadi mau nggak mau kita kumpulkan dalam satu kawasan, satu hmm, kelurahan gitu Mas. Base-nya itu kayak oke, begitu. Satu klaster-klaster seperti itu Mas. oke Kelompok lantas. sekarang kita gerakin kelompok Iya, sekarang Mas. berarti sudah ada klaster-klaster ataupun kelompok-kelompok dari UMKM tadi sehingga mereka bersatu padu lah ya kita untuk Iya. menahan bagaimana gempuran dari pelemahan di masyarakat daya belinya. Kemudian yang menarik apakah seberapa besar lah kalau kita lihat begitu urgensi dari misalnya tadi rencana pemerintah untuk melakukan pemutihan ataupun penghapus bukuan dari kredit macet di sektor UMKM. Tahan dulu jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Bu Sarmila. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan payung hukum ya dari rencana penghapusan ataupun pemutihan dari kredit macet yang dialami oleh pelaku UMKM di tanah air. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana pasal 250 ayat 1 menyebutkan dalam hal terjadi piutang macet perlu adanya kepastian hukum dalam rangka penanganan piutang macet pada bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN kepada UMKM. Kemudian di ayat 2, piutang macet pada bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN kepada UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat pertama atau ayat ke-1 dapat dilakukan penghapus bukuan dan penghapus tagihan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikutnya pemirsa, NPL gross kredit sektor UMKM di tahun 2024 ini trennya seperti apa? Ini Januari sampai dengan April 2024 sempat mengalami kenaikan di bulan Februari, kemudian turun lagi Maret 3,98%, kemudian melonjak lagi di bulan April menjadi 4,26% NPL gross dari kredit di sektor UMKM kita. Kemudian bagaimana dengan penyaluran kredit UMKM-nya? Ini trennya kita lihat cenderung turun. Dari bulan Februari 9,4%, kemudian Maret 8,7%, April 8,1%, dan Mei kemarin 7,3%. Ini dia, kita akan elaborasikan data ini kepada Ibu Sarmila Yahya, Ketua Komite Tetap Bidang Kewirausahaan Kadin Indonesia. Baik, Bu Sarmila, kita akan lanjutkan kembali beberapa data tadi yang sudah disampaikan payung hukumnya dari pemutihan atau penghapus bukuan dari kredit macet yang dialami oleh teman-teman ataupun sektor UMKM ini. Kemudian NPL gross kreditnya ini cenderung naik. Kemudian pertumbuhan penyaluran kreditnya cenderung turun. Nah, apa yang bisa Anda cermati? Apakah memang tadi pelemahan daya beli masyarakat yang Anda cermati dalam beberapa bulan terakhir inikah yang memang menjadi faktor pemicunya atau memang ada hal lain yang lebih besar? Silakan. Kita belum bicara angka tuh Mas, masih aja omong. Bener, terakhir ini bener pasti NPL-nya naik, bener kan Oke. kejadian 4, something. Nah, kemudian pemberian penyaluran kredit itu juga turun dari bulan ke bulan nih, saya lihat tadi dari hasil yang Pak Prasetyo sampaikan ya. Oke. Nah, berdasarkan undang-undang ini kita tidak bisa serta-merta Mas dengan adanya dasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ini langsung bisa penghapusan buku, hanya melihat dalam satu siklus gitu Mas. Jadi artinya Pak Prasetyo nggak bisa dalam satu waktu langsung bisa dihapus buku kalau tidak tren ini kita lihat dalam skala waktu tertentu, misal 1 tahun, 2 tahun ke depan, itu baru undang-undang itu bisalah kita aplikasikan, Yeah. bisa kita kerjakan. Jadi urgensinya menurut saya kita perlu waktu yang disepakati lagi, tiba-tiba gara-gara 3 bulan ini langsung hapus buku gitu ya Mas Prasetyo gitu. Baik, tapi sebenarnya menurut Anda begitu dengan upaya ini, adakah status yang menguntungkan atau ada hal yang justru mungkin ini kaitannya dengan bagaimana melatih kewajiban, bagaimana kita juga melatih bahwa tanggung jawab kita pada mungkin lembaga keuangan, non-bank ataupun lembaga keuangan lainnya pada saat kita melakukan peminjaman untuk sektor UMKM. Ya, jadi Mas Prasetyo ini siapa sih yang UKM atau usaha mikro kecil ini mau minjem nggak kembaliin itu pasti nggak mungkin ya. Semua orang pasti pengennya prinsipnya sukses penyaluran, pengennya sukses pengembalian gitu Oke. ya. Nah, oleh karena itu Mas, ini salah satu tadi saya udah sampaikan di awal. Satu-satunya jalan ini adalah pembentukan klaster per basisnya itu nanti kita selesaikan per kabupaten kota atau per kecamatan ya Mas ya. Jadi kita harus menyelesaikan masalah ini menguatkan mereka itu dengan basisnya komunitas. Salah satu untuk meningkatkan supaya ini bisa jalan, jadi prinsip-prinsip gotong royong kekoperasian itu Mas, nanti Juli ini adalah Hari Koperasi Nasional ya, yang ke-78 apa 74, 77 ya kalau nggak salah saya. Itu merupakan
saatnya koperasi yang bisa membantu untuk usaha mikro kecil ini. Karena apa? Kalau mereka dibiarkan begini terus, ini nggak ada solusinya, nanti akan ambruk nih ya, agak rusak nih tatanan ekonomi kita, khususnya di grassroots. Nah, oleh karena itu saya menyarankan keterbukaan data saja ya dari pada pemerintah, lokasi-lokasi mana yang memang UKM-UKM-nya berdampak secara langsung, dan ini bisa kerjasama dengan kelurahan atau desa setempat ya, kepala desa setempat untuk membantu memberikan prioritas, karena setiap desa itu sekarang kan ada anggaran ya Mas ya untuk pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman kita yang ada di tiap ke desa atau desa-desa ini bisa dibantu diperkuat ekonominya dengan memberikan pekerjaan-pekerjaan khusus buat mereka, sehingga mereka bisa mampu atau dimampukan untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan yang mereka miliki gitu, Oke. Mas. Iya. Baik, tapi kalau menurut Anda kebijakan ini nantinya apabila diterapkan begitu, menjadi suatu kebijakan yang tepatkah saat ini? Urgensinya tadi Mas, hari ini 50-50 ya kalau saya bilang. Karena hari ini Oke. Pak, dolar juga lagi naik, jadi Oke. beban pemerintahnya lagi banyak-banyaknya. Sebenarnya penghapusan buku atau penghapusan tagihan ini sebenarnya tidak urgensi mendesak sekali, tetapi yang menjadi yang mendesak sekarang ini atau urgensi yang mendesak hari ini adalah bagaimana keberlangsungan hidup dari UMKM mikro ataupun kecil ini yang terdampak karena dia NPL, dia udah nggak mampu lagi, gimana nih caranya? Satu-satunya jalan harus ada daftar UMKM, nama-namanya siapa aja itu harus ditempelkan dengan kekelurahan atau desa setempat untuk menjadi prioritas para pemimpin desa ataupun para pemimpin kelurahan untuk memberikan mereka stimulus-stimulus gitu, karena Oke. lokalisasi lah penyenanganannya, lokalisasi supaya mereka bisa survive gitu, Pak. Baik, tapi kalau Anda melihat memang ini suatu hal yang perlu dicermati juga. Yang penting adalah bagaimana kita menciptakan marketnya terlebih dahulu begitu. Karena kan mereka juga ingin berusaha begitu, dan Anda katakan Iya. tadi adalah yang penting mereka sebenarnya mau bayar begitu. Tapi kalau memang marketnya juga sedang mengalami tekanan, daya belinya masyarakat juga sedang menurun, itu yang akan kita coba bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda Ya, sebentar makanya ya. Mas Prasetyo, kita minta tuh pemimpin desanya bantu mereka Ya. kasih project dari anggaran desa Oke, itu. nah kebijakan dari pemerintah seperti apa yang diharapkan begitu, entah itu dari Kementerian Koperasi dan UKM dan lain-lain. Kita bahas lagi di segmen berikutnya ya Bu Sarmila, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Sarmila Yahya. Bu Sarmila, ini kalau kita cermati dengan kondisi yang ada, kemudian Anda berharap memang ini kondisinya masih dikatakanlah belum terlalu urgent. Tapi Anda melihat apakah mungkin kita berbicara terkait dengan insentif, misalnya suku bunga acuannya kah, atau pada saat peminjaman kredit begitu ya, mungkin bunganya lebih dikecilkan lagi atau seperti apa? Nah, apakah ini bisa menjadi salah satu solusi? Iya, makasih Mas Prasetyo. Jadi gini, hari ini kan kita itu adalah bagaimana menangani orang-orang atau UKM-UKM yang sudah pada titik di mana mereka tidak bisa mampu membayar hutangnya kembali karena berbagai alasan lah begitu. Dengan berbagai alasan, termasuk daya beli dan lain sebagainya. Oke. Nah, gimana solusi instan kita nih untuk bisa menyelesaikan ini? Yang pertama tadi saya udah usulkan, berikan pekerjaan kepada mereka di level-level lokal ya. Jadi pemerintah lokal atau Pemda setempat tuh harus peduli dengan UKM-UKM yang sudah mulai sakit-sakitan ya, Oke. satu. Yang kedua tadi insentif dari perbankan. Bahkan kalau perlu supaya tidak menimbulkan moral hazard, itu para UKM yang sudah tidak mampu bayar ini coba dibantu dengan penghapusan bunga misalnya. Jadi pokoknya saja yang dibayar, tapi dengan cicilan, restruktur lah kembali hutang-hutang mereka. Jadi mereka sebenarnya kalau mau dihapus buku kan bisa aja, tapi kan tidak mendidik gitu ya buat teman-teman yang Oke. mengalami kesusahan dalam membayar. Tapi artinya buat keadilan juga buat teman-teman lain yang membayar kan Pak. Jadi jangan Oke. sampai ada yang bayar, oh besok-besok orang semua nggak mau bayar, karena besok-besok juga rupanya ada undang-undangnya ini nomor 4, besok dihapus aja semua buku. Jadi orang
Ada undang-undang kok nomor 4 tahun 2023 bahwa bank itu semua lembaga keuangan baik bank BUMN atau non BUMN diperkenankan menghapus buku. Kalau gitu nanti bisa masalah kita seterusnya nih walaupun ada klausul-klausul ini ya, Pak. Oke. Baik, jadi solusi apa yang mungkin Anda harapkan? Insentif dari sisi pemerintah, khususnya Kemenkop UKM atau dari sisi keuangan lainnya kah? Begitu sehingga tadi mempermudah mungkin tadi pembayarannya, kemudian yang penting mereka ada ruang untuk berusaha, kemudian meningkatkan daya saing sektor UMKM kita begitu. Nah, nomor 1. Hmm, Perhatikan UMKM Bapak Ibu yang di sekitar lokalisasi di masing-masing Pemda wilayah tertentu itu menjadi tanggung jawab daerah. Jadi sehingga masing-masing daerah itu bertanggung jawab pada UMKM-nya masing-masing, tidak secara nasional langsung yang urusin gitu kan. oke. Harus diurusin oleh bupati, wali kota setempat Ya, gitu. ya. Itu harapan saya. 1. Nomor 2, gimana hapuskan saja dulu semua nilai denda, kemudian bunga-bunganya yang dibayar cukup pokoknya saja. Itu menarik juga, tidak serta-merta penghapusan 0 gitu. Kasihan Oke. yang biarkan mereka merasa nggak adil dong kayak Hmm. gitu. Nah, yang ketiga, saya berharap importnya ditutup untuk yang konsumtif dulu untuk jangka waktu tertentu karena sekarang ini karena banyaknya banjirnya barang-barang impor Oke. untuk bahan baku pangan dan lain sebagainya itu membuat harga di lokal itu berfluktuasi dan membuat banyak petani-petani bahkan UMKM di sektor pangan ini lagi tidak baik-baik saja gitu, Mas Pras. Oke. Jadi Tapi 3 hal itu saja dulu. ya, peran Kadin bisa menjadi jembatan tidak kalau kita bicara mengenai UMKM, kemudian Pemda-Pemda di daerah begitu. Sehingga tadi implementasinya, actionnya bisa lebih cepat lagi untuk menghadapi tadi kesulitan dari mereka melakukan produktivitas karenanya pelemahan masyarakat, daya beli masyarakat begitu Bu Sarmila. Iya Pak, jadi kami udah hari ini kemarin baru kita bikin kuesioner Pak secara nasional, Oke. semua kuesioner baru aja kemarin dan hari ini terakhir ya, kuesioner digerakkan oleh Kadin Indonesia untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dan nanti untuk ke pemimpin yang akan datang supaya bisa lebih baik. Tapi urgensinya hari ini yuk kita bergotong royong bersama-sama, berkolaborasi, bersinergi untuk mengantisipasi bersama. Jadi jangan diserahkan masalah UMKM ini terhadap diri mereka masing-masing. Mereka itu orang-orang yang perlu bantuan, butuh support dari kita-kita yang mampu, yang mapan. Jadi salah satunya IDX Channel ini terima kasih juga nih sudah membuka ruang untuk kita memberikan masukan kepada pemerintah dan para pengambil kebijakan di negeri ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu pemimpin itu mendengarkan ya Mas Prasetyo apa yang Baik. kita omongkan hari ini gitu. Oke, Ya. tapi proyeksi Anda seberapa jauh begitu bahwa sektor UMKM ini masih bisa melewati tahun 2024 ini juga dengan lebih smooth begitu? Saya yakin Mas, kami juga Kadin nggak diem Mas, kami menggelontorkan beberapa program-program yang notabene kan tadi kita udah bikin klaster, Ya. kita 2 digit miliar kita keluarkan Mas untuk program ini Mas, untuk bantu ini. Jadi kita konkret juga Mas, kita bantuin Oke, mereka. dan fokusnya ke UMKM yang seperti apa nih yang memang dapat mendapatkan bantuan langsung dari Kadin Indonesia? Dari Kadin. Kita sekarang fokusnya di pangan Mas. Jadi pangan dan energi ya. Sama tourism Mas satu lagi. Jadi Oke. 3 itu dulu yang terpaksa kita bantu. Karena nggak bisa semua sektor kita bantu Mas keterbatasan anggaran ya. Jadi kita bantu di F&B, tourism, sama energi. Bisnis ya green energy lah khususnya di green energy. Ya. Oke, dan itu daerah mana saja Bu yang menjadi fokus? Kita mainnya masih di Jawa ya terpaksa Mas sama Indonesia Barat, Sumatera, Aceh mulai sampai Lampung gitu Mas. Oke. Indonesia Timur kan udah banyak ya, pemerintah sudah bantu banyak. Baik, terakhir harapan dari Bu Sarmila, teman-teman pelaku UMKM begitu untuk Indonesia ke depan begitu terkait dengan sektor UMKM kita. Ya kita harus duduk bareng ya, duduk bareng bersama lagi nih antara pemerintah, pengusaha,
anggota legislatif semua harus duduk satu meja ya, satu meja Oke. bersama, memikirkan bangsa ini dan ini harus mengalir ya kayak air di dalam sungai itu harus mengalir. Jadi semua pihak itu harus satu satu pandangan, satu visi, satu misi membangun negeri ini. Jadi supaya jangan egosentris dari masing-masing. Oh, pengusaha maunya seperti ini, pemerintah mau Iya. seperti ini, legislasi mau. Jadi kita kayak bertengkar aja bertiga gitu kan. Padahal Iya, itu dia. Padahal agak bagusnya duduk bareng aja, yuk kita duduk bareng. Kan semua pihak Ya, pengennya mensejahterakan. Nggak ada satupun pihak yang inginnya tidak sukses atau itu mensejahterakan. dia. Yang penting gimana caranya itu dibahas lah ya bersama-sama sehingga tidak ada lagi yang Iya. mungkin punya caranya masing-masing begitu. Yang penting adalah kolaborasi tadi. Baik, Ibu Sarmila terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini ya Bu. Selamat melanjutkan Ya. aktivitas Anda kembali. Salam sehat Bu Sarmila. Makasih Ya, Bapak, salam sehat. Ya, sukses semua ya. baik.